Bab 1671 Dasar. Marah, sesepuh keluarga Carter melemparkan ledakan energi pada penampakan Jackson, menyebabkannya menghilang secara bertahap. Meskipun kekuatan hidup para tetua telah rusak, prajurit di kelas tertinggi memiliki energi yang tersimpan di setiap sel dan otot di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka masih sekuat Archduke dan bisa melepaskan ledakan energi. Pada saat itu, Nameles berlutut di depan tetua keluarga Carter. "Selamat atas kepulangan Anda, Tuan." Zeke dan yang lainnya menghela nafas lega karena mereka awalnya khawatir Nameles telah dipukuli sampai mati. Sekarang mereka sadar bahwa Nameles sebenarnya memalsukan kematiannya untuk memicu tetua keluarga Carter. Pria yang lebih tua itu mengangguk dengan tenang lalu menatap Zeke. "Ayo, anak muda. Kami punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Zeke menghampirinya. "Jadilah muridku, dan aku akan menjadikanmu kepala rahasia. Bagaimana menurutmu?" Saran pria tua itu. "Apakah ada kebutuhan untuk memberitahumu jawabanku?" Zeke membalas. Penatua keluarga Carter menghela nafas. "Baiklah. Karena kamu bersedia menjadi budak rahasia, aku tidak akan memaksamu. Di sini, ini adalah peta Summerbang. Anda sebaiknya pergi ke sana sesegera mungkin karena Jackson akan menempatinya dan menjadikannya cabang Netherworld." Petik 2. Sial. Zeke segera bangkit. Summerbang adalah harta karun rahasia. Aku tidak bisa membiarkan beberapa pencuri mengotorinya. Jangan khawatir, tuan-tuan. Aku akan melindunginya dan menyingkirkan para pengkhianat. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. "Tahan!" teriak empat tetua kelas tertinggi. Zeke menghentikan langkahnya. "Ya." Penatua keluarga Carter menjawab, "Kami berempat menganggapmu sebagai bakat, jadi kami akan memberimu hadiah yang bisa menyelamatkan hidupmu." Oh. Ketertarikan Zeke terusik. Hadiah dari empat prajurit kelas utama pasti sangat berharga. Pada pemikiran itu, dia bertanya dengan penuh semangat, "Bolehkah saya tahu apa itu?" "Kamu sudah menguasai tarikan planet, bukan?" tanya tetua keluarga Carter sebagai gantinya. Zeke mengangguk. Tiba-tiba, empat tetua kelas tertinggi melepaskan jejak energi terakhir di tubuh mereka. "Kami akan memberimu energi ini." Pernyataan itu membuat Zeke bingung. Energi sekecil itu sama sekali tidak berpengaruh padanya, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai hadiah. Selain itu, energi itulah yang membuat mereka berempat tetap hidup. Dengan melestarikan energi, mereka masih bisa hidup selama beberapa dekade atau lebih. Jika Zeke menyerapnya, mereka akan binasa di tempat. Karena pengetahuan yang mereka miliki sangat berharga, dia tidak tahan melihat mereka meninggalkan dunia. Karena itu, dia melambaikan tangannya sebagai penolakan. "Tidak apa-apa. Saya tidak ingin hadiahnya. Anda harus menjaga mereka agar tetap hidup." Petik 2. "Kami hanya hidup di puncak kehidupan, jadi kami tidak akan membiarkan diri kami terus hidup ketika peringkat kami telah jatuh. Bahkan jika Anda tidak menginginkan energi kami masih akan mengakhiri hidup kami nanti." Petik 2. Zeke sedikit sedih. "Energimu terlalu lemah untuk membantuku." Mendengar gumamannya, keempat tetua kelas tertinggi tertawa terbahak-bahak. "Anak muda, kamu terlalu bodoh. Arti penting dari energi ini bukanlah pada energi itu sendiri. Ini akan menyelamatkan hidup Anda cepat atau lambat. Jika Anda tidak menginginkannya, tidak apa-apa. Kita akan mengakhiri diri kita di sini dan membiarkan energi berkeliaran di dunia." Pentingnya energi yang tersisa mereka tidak dalam energi itu sendiri. Ketika Zeke mendapat pencerahan, dia buru-buru berkata, "Terima kasih atas hadiahnya. Aku akan dengan senang hati menerimanya kalau begitu." Dengan itu, dia melepaskan tarikan planet dan menyerap energi dari empat tetua kelas tertinggi. Bab 1672. Setelah jejak terakhir energi mereka tersedot kering, keempat tetua kelas tertinggi sangat lemah. Mereka duduk bersila dengan susah payah dan memutuskan arteri mereka sendiri, mengakhiri hidup mereka di tempat. Bahkan setelah kematian mereka, tubuh mereka masih mempertahankan postur duduk tegak dengan mata setengah tertutup dan ekspresi damai di wajah mereka. Meratapi hilangnya empat prajurit kelas tertinggi, Zeke menyalakan empat batang rokok dan menancapkannya di tanah di depan keempat pria itu. "Zeke, tidak perlu menghormati mereka. Mereka pantas mati setelah mengepung kediaman presiden dan melakukan kudeta. Itu semua karena mereka bawa kekuatan hidup kita rusak, dan Anda hampir mati di jurang. Menurut pendapat saya, kita harus menggantung tubuh mereka di atas gerbang kediaman presiden sebagai peringatan kepada orang lain."
Zeke melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak. Mereka hanya berbeda keyakinan dengan presiden dan masih peduli dengan rahasia. Lagi pula, mereka bahkan merusak kekuatan hidup mereka sendiri untuk mencegah rahasia jatuh ke tangan pencuri. Selain itu, saya pikir energi yang mereka berikan kepada saya akan menyelamatkan hidup saya. Meskipun sepertinya dia tidak mengerti kata-kata Zeke, serigala tunggal masih mengangguk. Baiklah. Dengan peta summerbang yang diberikan oleh 4 tetua kelas tertinggi, perjalanan mereka menjadi jauh lebih mudah. Namun, daerah itu memiliki medan yang menantang yang terdiri dari pegunungan dan hutan. Oleh karena itu, melelahkan bagi mereka untuk menyeberang. Ketika mereka tiba di hutan, Tyler tiba-tiba berhenti dan mengutuk, "Sialan. Apa yang salah?" Semua orang berhenti berjalan, disiagakan oleh teriakannya. Tyler menunjuk ke suatu tempat di depan mereka. "Lihat itu." Mengikuti arah jarinya, mereka melihat ke depan dan melihat sesosok mayat tergantung di pohon besar. Mayat itu telah digantung di sana selama beberapa waktu karena telah membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Bahkan belatung merangkak di atasnya, dan genangan besar cairan tubuh terlihat di tanah di bawahnya. Wajah mayat itu terdistorsi dengan darah di setiap lubang yang dimilikinya. Matanya terbuka lebar, dan lidahnya menjulur. Secara keseluruhan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, Zeke dan yang lainnya sama sekali tidak terpengaruh. Bagaimanapun, seniman bela diri di peringkat mereka terbiasa membunuh dan dengan demikian tidak akan takut pada mayat belaka. Soul Wolf mengejek, "Tyler, ketakutanmu bertambah seiring bertambahnya usia, bukan? Itu hanya seonggok daging busuk. Apa yang begitu menakutkan tentang itu?" Petik 2. "Apa yang Anda tahu?" balas Tyler. "Saya melihat mata mayat itu bergerak." "Kamu menggertak. Orang ini telah meninggal setidaknya selama 3 bulan. Matanya busuk, jadi bagaimana mereka masih bisa bergerak? Kecuali itu akan bangkit dari kematian." Soul Wolf menunjukkan. "Jadi bagaimana jika dia bangkit dari kematian? Aku bisa dengan mudah membunuhnya," Ares menimpali sambil tertawa. "Ada yang salah. Energi negatif pada mayat ini kuat," kata Zeke dengan cemberut. Mendengar kata-katanya, yang lain menjadi waspada. Zeke kemudian mengeluarkan jarum amunisi dan melemparkan satu ke arah mayat yang tergantung. Jarum perak menembus tali, menyebabkan tali itu putus dan tubuh jatuh ke tanah. Zeke berteriak pada mayat itu, "Kamu berada di hadapan Marsekal Agung berlutut di depanku." Yang lain merasa lucu bahwa Zeke telah meminta mayat untuk berlutut padanya. "Mereka yang tidak berlutut di depanku akan dibunuh." "Ares, bakar dia," perintah Zeke. "Mengerti." Ares mendekati mayat itu dan mengeluarkan korek api, siap untuk membakarnya. Yang mengejutkan, ketika dia berada 10 meter dari mayat, tiba-tiba dia melompat berdiri dan lari. Saat bergerak, daging busuk di tubuhnya jatuh ke tanah, yang merupakan pemandangan yang mengocok perut. Bab 1673. Ya Tuhan! Yang lain ternganga melihatnya. Fakta bahwa mayat busuk itu benar-benar hidup dan bahkan bisa berlari membuat mereka merinding. Zeke segera memerintahkan, "Ares, hentikan dia." Di atasnya, Ares menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke mayat. Mayat itu ketakutan dengan tindakannya dan segera berhenti berlari. Itu kemudian berbalik untuk berlutut di depan Ares, berteriak, "Tolong lepaskan aku, Ayah Baptis." "Ayah Baptis." Kata itu membuat Ares menegang, dan dia buru-buru menyingkirkan pedangnya dan menatap mayat itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku Ayah Baptis?" Petik 2. Mayat itu perlahan menatapnya. "Ini aku, Ayah Baptis. B. Tidak bisakah kamu mengenaliku?" Ares mengamati wajahnya dengan cermat. Setelah beberapa lama, dia berseru, "Shaun Kuilen. Kamu Shaun?" Mayat itu mengangguk. "Ya, ini aku, Ayah Baptis." Hancur, Ares mau tak mau terhuyung mundur. "Bagaimana mungkin? Anda sudah mati selama 5 tahun. Bagaimana mungkin kamu masih hidup?" Yang lain bergegas maju dan mengepung Shaun. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Zeke bertanya, "Ares, apakah kamu mengenalnya?" "Dia anak baptisku. Great Marshal, dia pernah menuangkan minuman untuk kami." "Hah?" Zeke mengamati Shaun dengan skeptis. "Mengapa tidak ingat dia? Marsekal hebat, dia adalah runner-up dalam ujian nasional seniman bela diri 5 tahun lalu."
Setelah lulus ujian, dia ditugaskan untuk bekerja di bawah saya. Karena dia berbakat dan cerdas, saya menganggapnya sebagai anak baptis saya. Saya juga memperkenalkannya kepada Anda saat itu. Namun, dia kemudian dibunuh oleh musuh dalam pertempuran. Akulah yang mengumpulkan jenazahnya dan menguburnya, jadi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi sekarang, jawab Ares. Kata-kata Ares membunyikan lonceng untuk Zeke. Kalau tidak salah, Xiaon pasti sudah bergabung dengan Netherworld. Xiaon Kuilen, katakan padaku dengan jujur bagaimana kamu bisa bangkit dari kematian. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda berani berbohong. Zeke menuntut. Aku tidak akan berbohong. Jika aku melakukannya, jiwaku akan binasa. Xiaon mulai menjelaskan semuanya. Yang bisa saya ingat adalah bahwa saya kehilangan kesadaran di tempat setelah ditikam di jantung oleh musuh dalam pertempuran. Saya tidak tahu apakah saya mati atau hanya dalam keadaan shock. Yah, kamu memang sudah mati. Saya mendapatkan dokter terbaik untuk memeriksa Anda tetapi diberitahu bahwa Anda sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kata Ares. Xiaon mengangguk. Ketika saya bangun kemudian, saya menemukan diri saya berada di kolam di atas gunung. Kolam air itu ajaib karena menyembuhkan luka saya dan menyehatkan tubuh saya. Dalam waktu kurang dari 12 jam, tubuh saya kembali normal. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa genangan air tampaknya mengendalikan pikiran saya. Menyadari betapa menyeramkannya itu, saya menyelinap pergi ketika orang-orang tidak memperhatikan. Tentu saja, saya gagal melarikan diri karena tempat itu penuh dengan orang-orang kuat. Melalui orang lain, saya mengetahui bahwa saya berada di cabang organisasi yang kuat namun misterius bernama Netherworld. Mereka yang berada di kolam bersama saya menjadi semakin kuat, tetapi saya tidak. Tubuh saya bahkan mulai menunjukkan gejala mayat, seperti membusuk dan mengeluarkan cairan. Saya menduga itu pasti karena saya tidak menghabiskan cukup waktu di kolam renang. Tentu saja, aku juga tidak ingin terus berendam di air, karena mereka yang tinggal di air selama sehari menjadi seperti mesin yang tidak memiliki kendali atas pikiran sadar mereka, yang diprogram untuk mematuhi semua perintah dari Netherworld. Bab 1674. Setelah mendengarkan akunnya, Zeke dan anak buahnya saling memandang dengan kaget. Netherworld begitu misterius dan mempesona. Genangan air dapat menghidupkan kembali orang dan bahkan mengendalikan pikiran mereka. Apa jenis air ajaib itu? Ares berkomentar dengan hati-hati, jika Netherworld benar-benar memiliki sarana untuk membawa orang kembali dari kematian, itu akan menjadi berita buruk. Maksudku, begitu banyak prajurit yang tewas di Rahasia. Akan mengerikan jika Netherworld mengambil alih mereka. Semua orang tersentak mendengar ucapannya. Zeke menggelengkan kepalanya. Membawa orang kembali dari kematian tidak mungkin. Setidaknya harus ada beberapa kondisi ketat yang perlu diikuti. Tidak mungkin bagi mereka untuk membangkitkan siapapun sesuai keinginan mereka. Kalau tidak, mereka akan bangkit jika mereka benar-benar memiliki begitu banyak prajurit di bawah kendali mereka dan tidak akan menahan diri sampai sekarang. Semua orang mengangguk setuju. Mungkin Netherworld hanya bisa membangkitkan mereka yang baru saja mati atau mereka yang dianggap sudah mati. Ares bertanya, jadi kamu tinggal di cabang Netherworld selama 5 tahun. Xiaon mengangguk. Ya. Kenapa kamu tidak mencoba melarikan diri? Ada banyak prajurit yang kuat, dan aku diawasi dengan ketat. Saya sedang diawasi bahkan ketika saya pergi keluar untuk berjalan-jalan, jadi melarikan diri itu tidak mungkin. Lalu bagaimana kamu melarikan diri kali ini? Kali ini, pemimpin cabang kami, Komandan ke-10, telah memanggil semua anggota untuk keluar dan melakukan tugas yang mendesak. Saya datang ke sini bersama tim dan menemukan kesempatan untuk menyelinap, tetapi saya tertangkap, jadi mereka menggantung saya di pohon. Sayangnya, saya bahkan tidak tahu apakah saya hidup atau mati sekarang. Saya tidak merasakan apa-apa saat digantung. Wajah Zeke berubah tiba-tiba. Sepertinya Jackson telah mengirim seluruh pasukannya untuk pergi ke Summerbang sebelum kita. Kita harus cepat dan pergi. Ayo pergi. Yang lain bergema. Tahan. Xiaon memanggil. Aku ingin meminta sesuatu padamu, Ayah Baptis. Lanjutkan, jawab Ares. Aku tidak ingin hidup seperti ini, tapi aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengakhiri hidupku sekarang, tolong bantu aku, Ayah Baptis. Ares merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, dia adalah anak baptisnya yang bertarung bersamanya selama 5 tahun penuh. Namun, dia merasa lebih sedih melihat Xiaon dalam keadaan seperti itu. Karena itu,
Dia melirik Zeke. Marsekal Agung, Xiaon adalah anak baptisku. Saya tidak bisa melakukan itu padanya, jadi saya harap Anda bisa membantu kami. Petik 2. Sambil menepuk pundak Xiaon, Zeke berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaon, kamu akan selamanya menjadi warga rahasia. Kontribusi Anda untuk rahasia tidak akan pernah terlupakan. Pergi dan temukan kuburan untuk dirimu sendiri. Saat kami kembali, kami akan mengadakan pemakaman untukmu. Xiaon mengangguk. Terima kasih, Marsekal hebat. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Merasa bingung, Ares bertanya, Marsekal Agung, mengapa Anda tidak mengakhiri kesengsaraannya? Saya telah menyuntikkan energi ke dalam tubuhnya. Jika semuanya berjalan lancar, energi akan memasuki kekuatan hidupnya dalam 1 jam dan menghancurkannya. Seorang pria rahasia harus mati dengan bermartabat. Itu sangat bijaksana untukmu, Great Marshal. Ares memuji. Ayo pergi. Kita kehabisan waktu, kata Zeke. Mereka kemudian bergerak maju dengan kecepatan penuh. Sesuai dengan tanda di peta, rombongan berjalan sepanjang hari sebelum akhirnya sampai di tempat tujuan. Bab 1675. Meskipun tidak dapat melihat Summerbang dengan mata mereka, mereka heran merasakan energi spiritual di udara. Summerbang pasti kaya dengan obat spiritual dan bahan langka karena bahkan mereka sendiri, yang tidak memiliki kemampuan penginderaan, dapat merasakan energi spiritual dari jarak yang begitu jauh. Brengsek, apa itu? Tyler tiba-tiba berteriak kegirangan. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dan melihatnya berjongkok di bawah pohon besar, dengan hati-hati mengamati tanah. Ingin tahu apa yang telah dilihatnya, mereka berkumpul di sekelilingnya dan terkejut melihat pemandangan yang memenuhi mata mereka. Segumpal tanaman hijau seperti akar teratai tumbuh di bawah pohon besar. Itu adalah emerald root, yang menghasilkan keajaiban untuk rekonstruksi tulang seorang seniman bela diri. Seseorang yang menderita patah tulang kognitif yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh dokter terbaik sekalipun, tulangnya akan direkonstruksi setelah mengonsumsi emerald root selama 1 atau 2 hari. Setelah itu, tulang mereka akan memiliki kekerasan yang lebih besar dari tulang aslinya. Karena efeknya yang mengesankan, emerald root menempati peringkat kelima di antara 10 obat spiritual teratas di rahasia dan tak ternilai harganya. Brengsek. Ada satu lagi di sini. Tanpa nama berteriak. Semua orang bergegas mendekat dan melihat rumpun emerald root lainnya. Ada satu di sini juga. Dan di sini. Dalam sekejap mata, mereka menemukan total 8 rumpun emerald root. Teman-teman, lihat apa yang saya temukan. Soul Wolf berteriak kaget. Ketika mereka menemukan akar Zatuanut sebelumnya, serigala tunggal hampir tidak menunjukkan respons apapun, jadi fakta bahwa dia senang dengan apa yang dilihatnya membuat yang lain percaya bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dengan penuh semangat, mereka berlari ke arahnya, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka tertawa. Ada apa dengan penampilannya, teman-teman? Benda ini terlihat lebih cantik dari emerald root, jadi saya pikir itu harus lebih berharga dari itu, Soul Wolf melanjutkan. Mengabaikan Soul Wolf, Zeke mendesak, ayo lanjutkan. Tahan, bisakah seseorang memberitahu saya apa ini? Dan di mana peringkatnya di antara 10 obat spiritual teratas di rahasia? Tanya serigala tunggal. Nameles menepuk pundaknya dan menjawab, dengar, kawan. Ini disebut Coprinellus micaces. Ini memiliki nama umum di pedesaan. Anda pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Soul Wolf bertanya dengan penuh minat, oh, ada apa? Topi Mika, jawab Nameles. Dengan itu, Soul Wolf dibuat terdiam. Saya senang untuk apa-apa. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka dan tidak peduli lagi tentang emerald root karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dapat ditemukan di Summerbang. Tanah di sini tandus, jadi seharusnya tidak mungkin tanaman spiritual tumbuh di sini. Pasti energi spiritual dari Summerbang yang membiarkan emerald root di sini, komentar Tyler. Jelas sekali. Tempat ini sangat tandus sehingga tidak ada rumput liar, dan hanya tanaman liar besar yang bisa tumbuh di sini. Selain fakta bahwa energi spiritual dari Summerbang telah memelihara tumbuh-tumbuhan di sini, tidak ada penjelasan lain untuk itu, jawab Nameles. Saya tidak sabar untuk melihat Summerbang sekarang, kata Tyler. Semua orang mempercepat langkah mereka. Dalam waktu kurang dari 30 menit, mereka akhirnya melihat tujuan mereka. Summerbang, gunung yang menjulang tinggi dengan puncak yang seolah menembus ke langit.
Itu sangat tinggi sehingga membuat gunung-gunung lain tampak jauh lebih pendek dibandingkan. Yang terpenting, tumbuhan dan tumbuhan spiritual tumbuh subur di Summerbang, yang terus-menerus memancarkan energi spiritual. Energi spiritual yang mereka rasakan sebelumnya berasal dari gunung. Namun, banyak siluet terlihat saat mendaki gunung. Tidak ada keraguan bahwa mereka berasal dari Netherworld.